Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 13 akan mempresentasikan tentang analisis sistem distribusi air bersih dengan anggota kelompok Abdul Rahman, Bagus Adi Rifki Himawan, dan saya sendiri Hasan Krisnawan. Dan di sini ada latar belakang. Seiring dengan perkembangan zaman yang dimana perkembangan teknologi saat ini sangatlah mempermudah manusia dalam mencari atau mendapatkan sebuah informasi yang digunakan untuk membantu sebuah kegiatan atau sebuah pekerjaan sehari-hari. Untuk memperoleh bantuan atau membeli air diwajibkan mengisi surat pengantar kiriman yang sepenuhnya dikelola bagian transmisi dan distribusi. Hal ini tentu dalam pengelolaan distribusi harus bekerja secara efisien, maka perlu adanya sistem informasi transmisi dan distribusi air bersih. Saat ini sudah menggunakan komputer dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Dalam hal ini tentu memakan waktu serta keterlambatan dalam melakukan pendataan, sehingga pada saat ini sangatlah diperlukan suatu sistem informasi yang lebih terstruktur agar dapat mempercepat pendataan. Menanggapi keadaan di atas, maka kami mencoba membuat sistem informasi distribusi air bersih pada perusahaan daerah air minum Tirta Marta Yogyakarta dengan harapan dapat membuat sistem informasi yang lebih efisien, sehingga kami akan membuat penelitian dengan judul Sistem Informasi Distribusi Air Bersih pada Perusahaan Daerah Air Minum Yogyakarta. Maksud dan tujuan. Maksud dari pembuatan sistem distribusi air bersih ini adalah untuk memudahkan masyarakat dalam memesan atau mendapatkan air bersih tanpa harus datang ke tempat pemesanan air. Tujuan dari pembuatan sistem distribusi air bersih ini adalah untuk menyediakan sistem distribusi air bersih di wilayah daerah Yogyakarta dengan efektif dan efisien. Ya, selanjutnya definisi sistem. Untuk definisi sistem ini terdiri dari 1. Use case diagram. Use case diagram ini mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem informasi yang akan dibuat. Yang kedua, kelas diagram. Kelas diagram ini menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas-kelas yang akan dibuat untuk membangun sebuah sistem. Yang ketiga, activity diagram. Suatu kegiatan pengguna atau sistem yang melakukan kegiatan dan aliran sekuensial kegiatan tersebut. 4. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek pada use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dengan message yang dikirimkan dan diterima antar objek. Ya, selanjutnya penjelasan use case diagram. Di sini kita memiliki dua aktor, yaitu pembeli dan admin. Dan use case-nya melakukan login, masuk ke dalam website, memilih jenis kemasan air dan mengisi data diri, mengisi nama, nomor telepon, mengisi alamat pengiriman, mengirim data pemesanan, melakukan pembayaran, menerima pesanan, menerima data pemesanan, menerima bukti pembayaran, mengirim pesanan, melakukan logout. Di sini yang bisa dilakukan pembeli yaitu melakukan login, masuk ke website, memilih jenis kemasan air dan mengisi data diri, mengirim data pemesanan, melakukan pembayaran, menerima pesanan, dan melakukan logout. Sedangkan yang dilakukan admin yaitu melakukan login, menerima data pemesanan, menerima bukti pembayaran, mengirim pesanan, melakukan logout. Kelas diagram. Kelas diagram di sini terdiri dari kelas pembeli, form pemesanan, detail pemesanan, admin. Di dalam kelas pembeli terdapat agama, alamat, nama, nomor telepon, tanggal lahir, yaitu sebagai atribut. Sedangkan create, save, delete sebagai operation. Dari pembeli ke form pemesanan, one to one atau melakukan. Di dalam form pemesanan terdapat alamat pengiriman, ID pemesanan, jumlah, kategori air, nama, nomor telepon, create, save, update. Kemudian kelas detail pemesanan, bagian dari kelas pemesanan
Di dalamnya terdapat alamat, jumlah, kategori air, nama pembeli, nomor telepon. Save update. Kemudian kelas admin, di dalamnya terdapat agama, alamat, ID, nama, nomor telepon. Create, save, update, delete. Selanjutnya activity diagram. Di sini terdapat pembeli, sistem, dan admin. Di sini aktivitas dari pembeli adalah melakukan login, selanjutnya masuk ke dalam halaman utama, terus memilih kemasan air yang akan dipesan dan mengisi data diri. Habis itu sistem mengirim kepada admin menerima data pemesanan, terus dari admin menuju ke pembeli melakukan pembayaran. Habis itu sistem mengirim bukti pembayaran kepada admin habis itu admin menerima bukti pembayaran. Selanjutnya admin mengirim pesanan yang sudah dipesan oleh pembeli, dan terakhir adalah pembeli menerima pesanan. Yang terakhir sequence diagram. Di sini terdapat pembeli, boundary class yaitu web pendistribusian air bersih, terus ada boundary class-nya form pemesanan air, dan controller class yaitu pembelian controller. Di sini pembeli membuka web, habis itu web ditampilkan. Yang kedua adalah membuka form dari pembeli, membuka pemesanan, habis itu form pemesanan. Yang terakhir pembeli memilih jenis kemasan air dan mengisi data diri lalu disimpan. Dan di sini ada mockup. Yang pertama ada form login, terdapat username dan password. Lalu jika belum mempunyai akun, klik satu daftar. Lalu muncul nama, username, password, dan reset password. Lalu klik satu daftar. Dan di sini ada data barang, terdapat nama barang, keterangan, kategori, harga, dan stok. Lalu di sini ada tampilan form input admin. Lalu ada invoice admin. Di sini terdapat nama pemesan, alamat pengiriman, tanggal pemesan, lalu batas pembayaran. Lalu di sini ada home pack. Terdapat air minum, tangki air, daftar pasang baru. Lalu di sini ada kategori air minum. Terdapat 3 macam jenis, ada air minum botol, air minum galon, lalu air minum gelas. Dan di sini ada tangki air serta harganya. Dan di sini ada detail produk dengan jumlah stok 12 dan berapa mili. Lalu di sini ada kerangka belanja dengan nama produk, jumlah, harga, dan subtotal. Lalu yang terakhir ada input pembayaran dan pengiriman. Di sini ada total belanja serta ada nama, alamat, nomor telepon, dan jasa pengiriman. Dan terima kasih atas waktunya. Ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum